Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Mini. Saya guru kelas TKA 1. Saya diamanai jadi koordinator Qiraati yang ada di TK Alam Arido. Dan sebelum saya menyampaikan tutorial gimana sih cara mengajarkan anak-anak belajar ngaji di rumah, saya akan sedikit menjelaskan tentang metode qiraati itu sendiri, ya. Kenapa di TK Alam Arido menggunakan metode qiraati? Yaitu salah satunya tujuan dari metode qiraati itu sendiri adalah menjaga kemurnian isi dari Al-Quran. Dan hanya metode qiraati yang menggunakan standarisasi dalam mengajar, dan semua guru-guru yang mengajarkan menggunakan metode qiraati yaitu harus melalui tes atau melalui syahadah gitu ya, harus memiliki syahadah atau memiliki sertifikat. Jadi sudah tidak diragukan lagi kualitas bacaannya. Dan di sini kenapa kita menggunakan metode qiraati? Salah satu keunggulannya adalah berdasarkan survei. Padahal belajar metode untuk belajar Al-Quran itu banyak ya. Tidak hanya metode qiraati. Ada metode Umi, ada metode Iqra, ada metode Yambu'ah gitu ya. Ayah Bunda ini ya pernah dengar ya metode-metode dalam belajar Al-Quran itu. Nah, berdasarkan survei, di antara metode-metode yang lainnya, sejelek-jelek anak membaca Al-Quran yang menggunakan metode qiraati, ternyata hasilnya masih lebih bagus dibanding dengan metode-metode yang lainnya. Bukan berarti kita menjelekkan metode-metode yang lain, bukan ya. Di sini kita memakai metode qiraati karena berdasarkan survei, dan insya Allah gampang kok untuk mengajarkannya ke anak-anak. Jadi tidak kaku dan tidak menyeramkan gitu ya. Kalau orang-orang ini ya, orang-orang yang belum tahu metode qiraati itu, dia mindsetnya belajar ngaji kok tidak harus mulutnya dibuka, harus mahrusnya benar gitu ya. Padahal sebenarnya harusnya seperti itu untuk belajar mengaji itu gitu ya. Nah ini untuk TK ya, untuk TK Arido, sudah dari berdirinya TK Alam Arido memang sudah menggunakan metode qiraati. Karena alhamdulillah banyak yang berhasil gitu ya. Anak lulus TK B itu sudah ada yang jilid 4, sudah ada yang jilid 5 gitu. Dan di sini memang kita tidak mentarget ya, nanti untuk anak playgroup harus sudah selesai jilid 1 atau harus sudah selesai jilid prateka gitu, bukan ya. Kita tetap mengajarkan Al-Quran itu dengan fun. Kita tetap mengajarkan Al-Quran itu dengan anak seraya bermain gitu ya. Anak seraya bermain tapi sebenarnya dia belajar. Nah, itu adalah yang harus digali dari semua guru ya, kreativitasnya untuk membuat anak itu enjoy dalam mengajarkan Al-Quran dengan metode qiraati. Nah, itu. Dan untuk
tahapan-tahapan dalam mengajar metode Qiroati ya, terutama untuk semester 1 TKA dan playgroup itu menggunakan peraga terlebih dahulu dalam satu semester ya, peraga seperti ini. Ini peraganya besar karena ini dipakai bu guru ya untuk klasikal. Kalau nggak besar nanti anak-anak nggak kelihatan. Nah, nanti di rumah ayah bunda bisa mengajarkan putra-putrinya dengan menggunakan peraga huruf ini yang kecil gitu ya, peraga huruf yang kecil. Ini kemarin sudah dapat ya, yang sudah datang ke sekolahan. Ini nanti minta tolong ayah bunda untuk digunting per huruf ya, gunting per huruf, kemudian disimpan di dompet yang sudah dikasihkan dari sekolah biar tidak bercacar gitu. Langsung saja ya ayah bunda, saya akan menyampaikan tutorial cara mengajarkan metode Qiroati untuk anak playgroup dan TKA. Nah, langsung saja cara mengenalkannya tidak ini tidak ya, tapi ini dibaca A ya, ini dibaca A dengan intonasi yang tegas gitu ya, dengan intonasi yang tegas. Karena untuk huruf yang berharokat ini kan belum ada tanda panjangnya, jadi di kartu-kartu ini masih menggunakan harokat fathah semua ya, fathah semua, belum ada tanda panjangnya ya. Jadi cara mengajarkannya kita untuk mengajar ke anak-anak yaitu ini dibaca A, dibaca apa mas? A, tuh. Yang ini lagi, yang semangat lagi, mulutnya dibuka yang lebar, A, gitu ya, A, nah, sampai gitu ya, biar anak terbiasa membaca dengan benar. Gitu ya, tidak membiasakan membaca dengan panjang ya, sama-sama bunyinya A tapi artinya bisa beda. Ini dibaca apa anak-anak? A, ini bacanya A. Nah, betul A, tapi masih ada suara panjangnya ya. Yang betul adalah ini dibaca A. Dibaca apa nak? A, gitu. Diulang-ulang terus ya, diulang-ulang terus. Kalau misalnya anak bosan dengan bermain kalau saya di sekolahan itu biasanya saya bermain petak umpet. Saya menyembunyikan huruf per huruf ini ya, kemudian saya suruh nyari anak-anaknya, silakan kalian cari huruf yang disembunyikan bu guru. Nah, kalau kalian sudah dapat, tunjukkan ke bu guru, kemudian kalian baca. Nah, tapi sebelumnya kan kita klasikal tuh, anak-anak tahu semua kalau ini dibaca A gitu ya. Yang ba juga gitu, ini dibaca ba, atau ini membacanya ba, apa nak? Ba ya, sampai anak melafalkannya benar gitu ya. Kalau belum benar dimotivasi terus. Apa nak bacanya? Ba, ya kurang dikit. Ba, ya. Oh masih ada panjangnya, coba ba, ya gitu ya. Ayah bunda, seterusnya juga gitu, ya. Ta juga gitu. Ini membacanya ta, ya. Ini membacanya ta. Ini membacanya apa nak? Nah, jadi kita interaktif ya dengan putra putri kita, ya. Nah itu sehari bolehlah, misalnya kita mau mengajarkan 2 huruf boleh. Tapi kalau satu huruf ini anak masih susah ya, kita ulang-ulang terus ya, ulang-ulang terus. Atau nanti kita bisa divariasikan dengan ba gitu ya, bisa divariasikan dengan ba. Tuh. Nah ini selama 1 semester. Kalau anak sudah menguasai huruf per huruf ya, ini ya. Ayah bunda bisa langsung menggunakan buku
Nah, menggunakan buku. Ini namanya buku Prateka ya, buku Prateka. Dan di sini tulisannya besar-besar semua. Besar-besar semua sama biar anak itu lebih fokus ya, karena tulisannya besar. Nah, ini juga sama, meskipun sudah menggunakan buku, intonasinya juga sama. Tidak boleh ada suara panjang, gitu ya. Nih, seperti contoh. Ya, kita biasakan putra-putri kita sebelum belajar Al-Quran ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba. Ya. Aa. Baba. Aa. Baba. Aa. Baba. Aba. Baa. Aba. Baa. Aba. Baa. Nah, nadanya seperti itu ya, ayah bunda. Ya, kalau misalnya anak masih kesulitan untuk nada yang cepat, boleh dengan satu huruf tapi tetap intonasinya nggak boleh ada yang dipanjangkan. Seperti contoh nih, a ba ba 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 a. Nah, itu boleh dengan cara seperti itu, karena kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang dia cepat langsung baba ya, tapi ada juga yang masih agak mikir gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting tidak ada nada panjangnya, karena ini masih dasarnya. Nanti kalau sudah dasarnya dikuasai, insya Allah nanti untuk naik ke jilid selanjutnya anak akan mudah dengan sendirinya ya. Ya, itu ya ayah bunda. Untuk kenaikan jilid ya, misalnya Bu, anak saya sudah selesai jilid Prateka, mau jilid 1, gimana Bu? Nah, nanti bisa, kebetulan karena saya koordinatornya, jadi nanti tesnya sama saya ya, nanti halaman yang terakhir ini disuruh baca ya, putra-putrinya. Yang terakhir ini di video, kemudian bisa langsung di share langsung ke nomor WA saya juga boleh, lewat Bu Ira juga boleh gitu ya, lewat Bu Ira juga boleh. Toh nanti Bu Ira juga nge-share ke saya. Nah, nanti saya kasih evaluasi gitu ya. Oh ya Bu, alhamdulillah bacaannya sudah bagus, boleh lanjut ke jilid 1. Nah, nanti untuk beli jilid 1-nya bisa konfirmasi ke guru kelasnya masing-masing ya. Di sekolahan insya Allah disediakan. Kalau ibu repot atau nggak sempat datang ke sekolahan, nanti bisa minta tolong bu guru untuk membosenkan. Atau kalau mau sekalian mau nengok sekolahan juga nggak apa-apa, bisa beli langsung ke sekolahan, karena bu guru tiap hari juga sudah istilahnya aktif di sekolahan dari hari Senin sampai hari Jumat. Mungkin itu ya Bu untuk simulasi cara mengajarkan metode qiraati di rumah itu ya. Nah, gimana sih supaya kita itu tidak monoton ya dalam mengajarkan belajar ngaji ke anak-anak? Nah, kita buat ini aja Bu, seperti permainan saja, yaitu game gitu ya. Game, misalnya ibu naruh kartu gitu ya, taruh di manalah gitu kan, nanti dijejer-jejer gitu. Nah, dijejer atau diacak gitu ya, atau diacak.
huruf-hurufnya. Nah, Bu bisa ngasih ini ke anak, ngasih instruksi ke anak. Ayo siapa? Anak kalian bisa nggak ngambilkan A? Bisa nggak? Ayo cepet-cepetan. Coba Mama mau lihat. Cepet nggak ngambilnya ya? Coba Mama ambilkan A, Mama ambilkan B, Mama ambilkan Ta. Nah itu anak akan senang gitu ya, karena dia seperti bermain dan bisa dikreasikan sendiri ya Bu ya, gimana supaya anak itu tidak bosan gitu ya, terutama di durasi konsentrasi anak itu memang tidak bisa lama ya, 10 menit aja itu sudah bagus anak bisa konsentrasi ya. Mungkin itu dari saya simulasi untuk mengajarkan qiraati Ananda di rumah. Semoga ayah bunda selalu semangat dan bisa membiasakan Ananda untuk selalu senang dengan belajar mengaji ya. Kemarin pas di pertemuan sosialisasi metode qiraati itu ada pesan dari pusatnya untuk selama pandemi ini dan seterusnya, mari kita gerakkan anak gemar mengaji ya. Itu salah satunya setiap habis maghrib matikan ponsel gitu ya, kita belajar ngaji bersama dengan putra putri kita ya. Semoga putra putri kita menjadi generasi yang unggul, generasi yang robbani, dan semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah yang bisa membawa manfaat nanti di akhirat. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.